Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hadijah Yahya. Saya guru kelas 1 di SD Impres Watujara, Kelurahan Maotopaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori belajar. Yang mana teori belajar lebih menjelaskan bagaimana cara seseorang belajar. Mengapa kita perlu tahu tentang teori belajar? Supaya kita dapat menentukan strategi atau desain pembelajaran yang tepat. Sehingga pembelajaran bisa berlangsung lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti dari teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Prinsip teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Namun, penerapan teori tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang berikut adanya penguatan reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan penguatan negatif. Hukum pada teori belajar behavioristik. Menurut Hergen Han dan Matteo menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didiknya. Hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu terukur. Berikut hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Kita ambil contoh seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bahagia dan bangga. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik untuk terus lebih giat belajar.
Hukum kesiapan. Hukum maksud di sini hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap diri oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Teori belajar ini dianggap sudah kuno oleh sebagian kalangan. Namun, sampai saat ini, teori ini masih sering digunakan di Indonesia. Memangnya apa ciri yang membedakan teori ini dengan teori belajar yang lain? Yang pertama, lebih mengutamakan pengaruh lingkungan. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanisme tertentu, misalnya meminta maaf. Yang berikut, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang umum digunakan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh berikut. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai yang kompleks. Berikut, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Selain itu, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Contoh yang berikut, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Guru juga memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang berikut, guru harus mampu memberikan penguatan reinforcement, baik dari sisi positif dan negatif. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, kelebihannya dulu. Pertama, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kelebihan berikut mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier dan konvergen. Berikut memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Dari kelebihan tadi, ada juga kekurangan dari teori belajar behavioristik. Pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Berpotensi menimbulkan hukum verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Kekurangan yang berikut, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Demikian pembahasan tentang teori belajar behavioristik yang nantinya bisa kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat